sujud, nggak mau, apalagi sudah meninggal, udahlah saya. Ini kan gara-gara sombong, Pak. Ini kan gara-gara sombong. Oleh sebab itu dikatakan, ya, idza kanatil maksiyatu, apabila kemaksiatan itu adalah motivasinya adalah kesombongan, maka tidak memungkinkan untuk diharapkan taubat. Mohon karena sombong, tapi mohon karena kesalahan yang bukan sombong memungkinkan untuk bisa diharapkan taubatnya. Oleh sebab itu jabong sombong ki, sombong orang sukses, yang ada adalah orang yang disukseskan oleh Allah. Sombong orang kaya nih, sebeda adalah orang yang dikayakan oleh Allah. Bu, ki, sombong orang cantik nih kan sombong. Ada orang cantik ya megaya, ki, pokoknya ya megaya, mau cara berjalannya lain gitu. Pas ngoduin kompor, Bu, pas meledak, ya ada lah cantik lah, pas hitam semua lah cantik ya. Ternyata kecantikan itu bisa hilang gara-gara kompor ya. Kita hati-hati. Oleh sebab itu jangan sampai kemudian ketika kemudian diberi anugerah oleh Allah itu penter jabong sombong. Ki, ada orang penter yang megangnya pas aja lah di jalan raya, pas pepet ben truk langsung gagal retak. Loh, hebat pun, sombong pun. Fatihah pun tak apal pun. Ki, awalnya pintar, Al-Quran apal kabeh pun, kayak sombong. Habis Mas. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ki, di dalam ayat Al-Quran nanti saya akan ngomong juga tentang sholat. Gaya diakhiri dengan innahu was-sami'ul basir. Ingat Ki, bahwa Allah niku maha sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Ini kan penting. Orang kalau seandainya menyadari bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat, ini kan pasti jadi orang sesae. Ki, tak bengar membicarakan aib orang lain, tak bengar. Tak bengar. Ki, mencuri tidak bengar, korupsi tidak bengar. Tak bengar. Kalau seandainya orang menyadari bahwa Allah selalu memonitor, selalu melihat, selalu mendengar apa yang saja yang sedang kita omongkan, gak berani Pak berbuat maksiat kita. Kenapa kita kok berani maksiat? Kenapa kita kok berani membicarakan aib orang lain? Karena sedang tidak menyadari bahwa Allah itu sedang mendengarkan kita, sedang melihat kita. Ya. Oleh sebab itu kalau jagongan itu kan begitu biasanya, sesama laki-laki, sesama perempuan itu biasanya membicarakan aib orang lain, menarasanin orang mereka, beda pembukaannya biasa. Ya tak ngerasane ki, gak ngerasani, buatan ngerasani. Kayak ongguan, pas terus, betul pasan. Kayak ongguan, luar biasa. Tak ngerasani, tak ngerasani. Ya fakta. Ngerasain kan membicarakan aib orang lain, pas tak ngerasain membicarakan aib orang lain, kan tak merasa membicarakan aib orang lain karena sudah ada pembukaannya. Gak ngerasain itu, gak ngerasain. Ojo jek sak kasar. Ada orang mana? Ini gak penting. Innallah innahu huwas-sami'ul basir. Pejabat kita kak sah menyadari bahwa Allah neka maha mendengar, maha melihat, insya Allah mereka tidak akan berbuat zina, tidak akan berbuat maksiat, tidak akan mencuri, tidak akan korupsi. Hadis Nabi mengatakan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Orang kalau sedang berzina, pada saat berzina itu sedang tidak beriman. Kalau sedang beriman, dia tidak mungkin berzina. Beriman mereka apa? Oni mengakui ada Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Burung itu gula. Mereka gara-gara keimanan kita. Oleh sebab itu mari kita upayakan untuk terus tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Harus diupayakan itu, bahwa Allah sedang melihat kita, Allah sedang melihat mendengar kita. Upayakan target kita, kesimpulannya adalah harus diupayakan para tetangga kita harus menganggap kita baik.
berkesimpulan kita baik. Istri kita, suami kita harus berkesimpulan kita itu baik dan seterusnya. Mereka tentang ayat Al-Quran. Mereka batok benih corona. Cek corona mereka bedenapan tentang tinggi. Mana suap tapi corona mereka. Bas suap tapi cara tak kena penyakit corona cek suap. Makalah napa beto napa pilek cek suap pun sombong corona. Pun masuk rumah sakit corona sakit. Cek repot corona badana masjid gitu. Ada corona jaga jarak. Mana pasar Tanjung sombong corona. Sombong corona di pasar Tanjung. Jangan gula sering pasar Tanjung. Sombong. Saya maskeran sombong gitu. Mereka seperti itu. Ya. Yang selanjutnya kita upayakan sholat kita. Mereka tanggung jawabnya Ustadz Asnawi. Kiai-kiai saya bedakan. Mereka penting untuk dibicarakan. Sholat itu adalah ibadah yang paling penting. Dikatakan paling penting karena puasa model diwajibkannya langsung cuman perintah malaikat Jibril. Ini wahyu berikan Muhammad, puasa wajib. Zakat memerintahkan malaikat Jibril. Nah sekarang zakat wajib, mereka beda wahyu. Sholat mereka tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Sholat mereka sangat penting. Oleh sebab itu panjenengan kudu sholat. Jangan tak sholat. Kita tak apa pokoknya yang penting tidak menyakiti tetangga. Iya Pak. Cuma yang paling penting tak menyakiti tetangga. Sholat. Sholat minimal bain pon 5 waktu. Minimal, minimalis. Mereka 5 waktu. Jangan tidak sholat. Kalau tidak sholat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama kali ihisab, yang pertama kali dinilai, ditimbang sholat. Kalau sholat kita sudah oke, sudah baik, maka yang lain itu akan ikut baik. Kalau sholat kita tidak baik, maka yang lain itu kacau semua. Mereka tanggung jawabnya Ustadz Asnawi dan kiai-kiai yang lain. Itu untuk kemudian bagaimana masyarakat kita, sholat kita ini gak benar. Ada 2 hal Pak. Ada 2 hal. Mana terus mereka bentok masalah ini. Ada 2 hal. Yang pertama, saya harus mengatakan apa yang ditegaskan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man, dan setiap orang bi ghairi ilmin, yang dengan tanpa menggunakan ilmu pengetahuan ya'malu, melakukan amalan ibadah, a'maluhu, maka amal perbuatannya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Dengar. Utuh Pak. Kan pokoknya syarat rukunnya wudhu, airnya seperti apa? Tak ya jadi. Sholat Pak. Keng sama sekali tidak ngerti bagaimana tata cara syarat rukunnya sholat. Nggak ngerti. Oleh sebab itu musola ini harus dimaksimalkan. Beda pengajian. 1 minggu 1 kali. Ayo kita belajar wudhu bersama. Ayo kita belajar sholat bersama. Ayo kita belajar tayamum bersama. Mereka harus ada pembelajaran itu. Karena semuanya ada aturannya. Oleh sebab itu kalau orang itu mau jamaah haji ini mau berangkat, mereka beda manasik, latihan. Bagaimana ya dari sholat, beda Ka'bah sekecil. Mereka kan dalam rangka itu. Motor-motor langsung. Mereka penting untuk kemudian ditegaskan bahwa bisa jadi kita sholat tapi tidak berefek pada kehidupan kita. Sholat kita tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita tidak menjadikan kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tetap sholat ya maksudnya. Sholat gingenom, sholat macam-macam. Kenapa? Bisa jadi sholat kita yang bermasalah. Kenapa sholat kita? Sholat kita mereka tidak berdasarkan ilmu.
Pokoknya sholat. Kim tak apa-apa. Umpamanya itu seperti itu, neka pun saya pun. Kita ditakdirkan bisa sujud kepada Allah, neka pun alhamdulillah neka. Keng harus berusaha kita tingkatkan. Salah satu misi jamaah majelis taklim macam-macam, ibu-ibu macam-macam. Neka diantaranya itu. Ibu-ibu, neka pada saya hukum saya blok angel masalah head. Neka harus belajar. Gimana caranya menentukan bahwa ini head, ini bukan head, ini darahnya adalah istihadah misalnya, itu harus ditentukan. Mereka harus belajar. Nah, kalau seandainya kemudian misalnya kesulitan, mendatangkan ustaz. Ini pentingnya ada koordinasi macam-macam untuk kemudian bagaimana cara kita agar sholat ini pada akhirnya benar. Ketika benar itu akan berdampak serius, karena kalau seandainya sholat kita sudah benar, maka insya Allah yang namanya Allah mereka luar biasa sudah akan membimbing kita, menjadikan puasa kita, menjadikan misalnya zakat kita itu akan selesai semuanya gara-gara kita melakukan sholat yang benar itu. Oleh sebab itu diupayakan Ustadz Asnawi kalau bisa diprogramkan untuk ke depan bagaimana ibu-ibu caranya mengatur atau menilai head misalnya. Kalau seandainya orang itu sudah KB biasanya ruwet Pak, darah niku sirkulasi neka mau nih Ustaz cek dan gula gaduin istri jadi oning, kadang-kadang darah itu tidak hanya 15 hari bisa lebih, itu yang kemudian disebut sebagai istihadah. Karena kalau seandainya seperti itu bagaimana mereka beda cara, beda ilmu, didatangkan ustaz kajian-kajian semacam itu sehingga peningkatan ilmu neka saya cara wudu, cara tayammum, cara apa mereka harus ada program. Quran mereka sudah luar biasa saya dipertahankan kayak beda napa sebulan sekalian, napa misalnya seminggu sekalian dan seterusnya, harus ada program tentang masalah itu. Jadi sholat itu luar biasa, kayak mau dilakukan tanpa ilmu bisa sia-sia. Mereka penting di garis bawahi ini. Sudah bagus panjenengan, sudah bagus sholat, alhamdulillah kita ditakdirkan bersujud kepada Allah luar biasa mereka, tapi perlu ditingkatkan. Kalau seandainya kita sudah sholat, ternyata luar biasa sholat mereka nilainya pada kekhusyuan, nilai sholat pada kekhusyuan kita. Khusyuk neka apa Pak? Khusyuk neka kita sedang menyadari kita sedang membaca apa, kita sedang melakukan apa. Neka khusyuk. Neka nilainya sholat kita terletak pada itu. Kalau seandainya kita sholat itu 5 menit misalnya, kok kita ingatnya tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan cuman sekian detik, maka sekian detik itulah sholat kita sebenarnya. Oleh sebab itu dipaksakan Pak, khusyuk mereka paksakan. Oleh sebab itu jangan sering bentrok dengan istri, bentrok dengan suami Bu. Mestinya tak khusyuk mereka Bu. Sholat Allahu Akbar pas belis terus ke istri, belis terus ke suami. Gitu ya. Jadi diupayakan. Wangel, sulit yang namanya khusyuk. Suatu saat Abu Hanifah ditanya oleh orang gitu ya, ditanya tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Abu Hanifah ahli hukum kayak tanya barangnya yang hilang. Abu Hanifah saya tanya, apa? Uang saya, kunci saya, mereka hilang. Kamu kira-kira? Masalahnya ke saya. Saya bukan paranormal, saya bukan dukun. Saya ahli hukum. Mun adanya tentang wudu, mun adanya tentang zakat, adanya tentang puasa, gak apa-apa pada saya. Jangan bertanya tentang kunci hilang. Dia tak oning dan bila. Tapi begini saja. Nah, katanya Abu Hanifah begitu. Sampean pulang. Pulang sampai. Wudu sampai. Sholat. Oke. Pulang, wudu, sholat. Allahu Akbar. Ajulen Pak. Pekeran itu kan mandeman bahasa. Ini kata enggak Fatihah, tak enggak surat-surat pendek. Ajulen motor pun. Oh iya, kunci saya itu ternyata di ini. Wah,
sholat nika kebenaran pesan saya elang berarti Pak. Ki, nika itu ya ternyata. Jadi khusyuk ini kan luar biasa sulit. Bahkan itu sering kita lakukan, itu sering kita alami ketika kemudian kita sholat, maka untuk kemudian khusyuk ini kan luar biasa perjuangannya. Ki, oleh sebab itu kalau sholat ke mushola, ki, mereka harus berusaha membantu orang lain untuk khusyuk. Pas akal